Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar meskipun pembelajaran kita secara daring atau online. Semoga tidak menurunkan semangat kalian untuk belajar menjadi siswa-siswi yang menjadi lebih baik. Anak-anakku, sebelum materi kita mulai, perkenalkanlah nama saya M. Munif sebagai guru robotik sekaligus Wakabubas di SMK Pancasila Daner. Anak-anakku, marilah kita sejenak setiap hari, setiap waktu, setiap ibadah kita, mari kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir, pandemi ini segera hilang di muka bumi, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, pembelajaran dengan normal kembali. Dan saya ingatkan kembali untuk kalian semua yang belum bisa mengikuti kegiatan MPLS secara daring, karena beberapa hal mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan panitia agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring MPLS ini secara baik. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang materi PBB. Apa itu PBB? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita akan coba mempelajari PBB ini. Seharusnya kita melaksanakan dengan langsung secara kurang lebih 2-3 hari, karena kita tidak diperbolehkan untuk tatap muka. Secara terpaksa kita melaksanakan PBB ini secara teori atau dari terlebih dahulu. Seperti apa materi yang kita akan laksanakan pada hari ini? Tetap ikuti video ini sampai selesai. Peraturan baris berbaris atau biasa kita sebut dengan istilah PBB. Apa itu PBB? Gimana aturan-aturan baris berbaris secara baku yang baik dan benar, sesuai aturan yang sudah ditentukan. Coba kita bahas. Tujuannya, kenapa kok kita di MPLS ini harus mempelajari tentang PBB? Agar apa? Agar kalian mengerti dan dapat melaksanakan peraturan baris berbaris sesuai dengan ketentuan. Jadi hasil akhirnya nanti kalian harus bisa memahami tata cara baris berbaris. Terus apa itu baris berbaris? Secara istilah, pengertian dari baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jadi kalau kita nanti sudah belajar baris berbaris, ya itu bisa ditanamkan secara baik. Jadi mungkin nanti kalau kita sudah pembelajaran tatap muka, kita bisa diterapkan waktu yang paling utama itu waktu kegiatan upacara bendera hari Senin. Ini pasti kita gunakan PBB. Kedua, maksud dan tujuan dari PBB itu apa? Maksud dan tujuan dari PBB adalah
untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, serta rasa persatuan dan disiplin, sehingga selalu dapat mengutamakan, nah ini kita garis bawahi, mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi. Di samping juga menanamkan rasa tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas? Maksud dari menumbuhkan sikap jasmani yang tanggap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. Di dalam PBB ada istilah atau namanya adalah aba-aba. Jadi kalian sudah mengenal istilah yang tidak asing ini. Apa itu aba-aba? Secara pengertian, aba-aba yang dimaksud adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Di aba-aba itu dibagi menjadi 3 macam. Nah, apa itu? Yang pertama, aba-aba petunjuk. Apa itu aba-aba petunjuk? Aba-aba petunjuk ini digunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud daripada aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Sebagai contoh, mungkin kalian waktu SMP dulu sebelum pandemi melaksanakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, pasti seorang pemimpin akan memberikan aba-aba ini. Yang pertama, contoh pertama, pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Nah, ini, jadi memberikan hormat. Nah, yang kedua, waktu amanat. Waktu amanat dari pembina, pasti kalian tidak asing dengan contoh ini. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Jadi aba-aba gerak ini diperlukan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud daripada aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Yang kedua, ada aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contoh, yang pertama, meluruskan barisan. Pemimpin pasukan atau regu menyiapkan dengan aba-aba. Yang pertama, lencang kanan, gerak. Ini tapi kalian sudah memahami dan mengerti. Yang kedua, istirahat di tempat, gerak. Seperti apa tata cara lencang kanan, istirahat di tempat yang baik, pemberian hormat? Nanti di akhir penjelasan saya akan saya tunjukkan videonya. Yang ketiga, aba-aba yang terakhir adalah aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba petunjuk atau peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut. Aba-aba pelaksanaan yang digunakan adalah
gerak. Tadi maksudnya adalah gerak, ini maksudnya adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat. Ingat, gerakan kaki yang tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Nah, jadi perlu digarisbawahi, gerak yang dimaksud adalah gerak tanpa meninggalkan tempat. Ini dua, ada jalan. Jalan yang dimaksud adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Nah, jadi ada jalan, itu berarti meninggalkan tempat. Lalu yang terakhir adalah mulai. Kata-kata mulai adalah untuk atau dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Mungkin kalian sudah tahu contoh dari contoh dari apa mulai. Nah, ya, mulai itu sebagai contoh adalah saat berhitung. Jika kalian berbaris disuruh berhitung, pasti aba-abanya adalah mulai. Maka di sini dijelaskan pengertiannya dikerjakan secara berturut-turut. Jadi sekali mungkin melontarkan aba-aba mulai, berarti kalian bisa melaksanakan perhitungan dari 1 sampai akhir. Oke, itu dasar teori dari aturan atau peraturan baris berbaris atau PBB. Seperti apa videonya, gerakan-gerakannya seperti apa, yang benar, yang sudah diatur. Coba kita simak video berikut ini. Persiapan peragaan PBB perorangan. Posisi menghadap ke kamera dengan posisi istirahat. Ini adalah peragaan PBB. Siap. Gerak. Posisi sikap sempurna. Hormat. Gerak. Nah, ini untuk memberi hormat dengan memakai topi. Gerak. Perhatikan tangan dan kakinya. Di tempat. Gerak. Waktu istirahat. Anda putar sikap istirahatnya. Dan lihat dari belakang tangannya. Tangan mengepal. Ya, kembali putar balik kanan. Posisi istirahat. Posisinya istirahat seperti ini. Siap. Gerak. Pandangan lurus. Hadap kanan. Gerak. Ini sudah hadap kanan atau kiri. Hadap kiri. Gerak. Perhatikan kaki. Hadap serong hadap kiri. kanan dan kiri. Ini serong. Sekitar Hadap 45 derajat. kanan. Gerak. Kembali lagi ke posisi awal. Balik kanan. Gerak. Kalau balik kanan itu 180 derajat. Balik kanan. Gerak. Jadi kakinya kita 180 Dua derajat. langkah ke kiri. Jalan. Dua langkah ke kanan. Jalan. 3 langkah diakhiri dengan sikap sempurna lagi. Dua langkah ke depan. Jalan. Sama. Samping kanan kiri, depan belakang. Siap akhir langkah diakhiri dengan sikap sempurna. Tangan, pandangan tetap. Oke, ini yang berikutnya
Jalan di tempat. Hadap kiri, henti. Kaki kanan kiri diangkat tinggi rata-rata air. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kanan, henti. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Yang saya bilang tadi, waktu aba-aba gerak, ini adalah gerak di tempat tanpa meninggalkan tempat. Gerak. Perhatikan tangan dan kakinya, pandangan tetap di lurus. tempat. Gerak. Tingginya rata-rata air, Serong kanan, henti. tangan masih mengepal. Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan, henti. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Kalau kita istilahkan tangannya itu seperti memeras kelapa. Itu kita diajarkan tangannya mengepal memeras air kelapa. Peragaan PBB perorangan selesai. Nah, tuh, seperti ini kakaknya. Terima kasih. Demikianlah untuk materi PBB pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya tetap jaga kesehatan di rumah saja dan taati protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Sekian.